Kalau memang demikian, berarti Ali tidak akan ridho kepada Umar. Ya, kalau memang kafir, kalau memang murtad. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Di samping mereka ini sahabat yang sangat akrab, malah putri Ali Ummul Kulthum dinikahi oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kalau memang Umar itu kafir, tentu Ali tidak akan mau menikahkan putrinya dengan Umar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwani wa akhwati a'azzakumullah, saudara dan saudari jamaah duha Masjid Imam Syafi'i, Parung Panjang, Bogor. Kita lanjutkan pembahasan fikih dari kitab Al-Wajiz, ensiklopedia fikih Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Pembahasan kita masih dalam bab penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah. Setelah sebelumnya kita membahas memandikan jenazah, maka sekarang akan kita lanjutkan dengan mensolatkan jenazah. Kita di halaman 342. Halaman 342, mensolatkan jenazah. Pembahasan ini diawali dengan menyampaikan hukum solat jenazah. Apa hukumnya solat jenazah? Solat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah atau wajib kifayah? Yaitu kewajiban yang disandang oleh setiap personal, setiap individu kaum muslimin, tapi cukup ditunaikan oleh sebahagiannya saja. Tidak perlu ditunaikan oleh semua kaum muslimin. Ini bedanya dengan fardu ain. Kalau fardu ain, kewajiban yang disandang oleh personal individu kaum muslimin, setiap kaum muslimin, dan setiap kaum muslimin wajib melaksanakannya. Seperti sholat 5 waktu, kewajiban bersama dilakukan juga bersama-sama, tidak cukup sebagian saya. Nah, maka ketika ada orang yang guyon, tapi guyon ini melecehkan, ketika diajak sholat Jumat, yuk sholat Jumat yuk ke masjid, ya saya nitip aja ya, lebihin aja saya. Ini memang guyon, tapi guyon adalah melecehkan syariat. Kewajiban sholat Jumat adalah fardu ain bagi kaum muslimin, tidak bisa nitip-nitip seperti itu. Nah, jadi kembali kepada sholat jenazah, kewajiban kepada semua kaum muslimin, tapi cukup dibayarkan, ditunaikan oleh sebahagiannya saja. Ya, sebagian yang lain cukup mendoakan dari jauh. Ini berdasarkan hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Beliau radhiyallahu an bercerita, apa katanya? Anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yauma Khaybar. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang wafat di perang Khaybar. Di perang Khaybar. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kematian itu diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat beliau yang wafat di perang Khaybar ini diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi bersabda, sallu ala sahibikum, salatkanlah sahabat-sahabat kalian. Tapi beliau tidak ikut salat. Beliau tidak ikut mensolatkan jenazah sahabatnya yang wafat di perang Khaybar itu. Silakan salatkan sahabat-sahabat kalian. Maaf, saya tidak ikut salat. Nah, kira-kira begitu bahasa kitanya. Tapi Nabi tidak minta maaf di sini. Ya. Mendengar ucapan Nabi itu, fataghayyarat wujuhun nasi lidzalika. Sontak berubah wajah orang-orang ketika itu, penuh keheranan. Ada apa ya? Biasanya setiap ada yang wafat, Rasulullah ikut sholat jenazah. Setiap ada yang meninggal, Rasulullah ikut sholat jenazah. Tapi sekarang kok tidak? Ketika diberitakan kepada beliau, beliau mempersilahkan kita untuk sholat jenazah, tapi beliau tidak mau ikut sholat jenazah. Ini menunjukkan sholat jenazah itu kewajiban bersama, tapi cukup ditunaikan oleh sebahagian saja. Nah, kalaulah harus ditunaikan oleh semua orang, tentu Rasulullah tidak akan mau ketinggalan sholat jenazah. Tapi ternyata beliau mengundurkan diri. Karena wajah sahabatnya yang berubah ketika itu penuh keheranan dan juga bercampur dengan kekecewaan. Ya. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, inna sahibakum ghalla fi sabilillahi fafattashna mata'ahu fawajadna kharazan min kharazil yahud la yusawi dirhamain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, sesungguhnya sahabat kalian ini telah melakukan pencurian. Subhanallah, ternyata yang gugur di perang Khaybar itu ternyata juga mencuri. Mungkin orang-orang tidak tahu, sahabat yang lain tidak tahu dia mencuri, tapi Rasulullah tahu. Dari mana? Ya tentu ada tukang bisiknya. Siapa yang membisikkan kepada Nabi? Ya siapa lagi kalau bukan malaikat. Ya, jadi nggak boleh berdusta di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kata Nabi? Karena sesungguhnya sahabat kalian itu telah melakukan pencurian harta rampasan perang sebelum dibagikan dalam jihad fi sabilillah. Biasanya setelah perang usai, harta orang kafir itu berceceran, nah, maka itu dikumpulkan. Ya, itu namanya ghanimah. Ya, ghanimah. Ghanimah ini, harta rampasan perang ini diharamkan bagi umat sebelumnya, tapi dihalalkan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi enggak langsung dicomot begitu saja. Ya, dikumpulkan dulu, kemudian Nabilah yang membagi harta ghanimah ini. Nah, mungkin sahabat ini keburu nafsu, ya, tidak sabaran, belum dibagi oleh Nabi sudah mulai diempetin satu. Ya, orang lain mungkin nggak nampak, tapi Rasulullah mengetahui hal itu. Itulah sebabnya Nabi tidak mau mensolatkan jenazahnya. Namun yang dengan dilakukan oleh sebagian sahabatnya itu gugurlah sudah kewajiban bersama. Apa faedah kita ambil dari hadis yang mulia ini? Pertama, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya, dengan ditunaikan oleh sebagian orang, gugurlah kewajiban kaum muslimin semuanya. Faedah yang kedua adalah pelaku dosa besar, ya, selain daripada syirik,
itu para ulama dianjurkan tidak ikut mensolatkan. Mencuri itu termasuk dosa besar. Maka Rasulullah tidak mau mensolatkan. Nah, maka kalaulah hidup Rasulullah pada hari ini, para koruptor, para pencoleng itu tidak akan mau Rasulullah mensolatkannya. Nah, begitu juga kita sekarang, ya. Mungkin ada tetangga kita kanan dan kiri kita, termasuk saudara kita sendiri. Kalau memang hakul yakin dia mencuri, dia korupsi, ya kita sebagai orang yang termasuk orang yang soleh, ya, kalau sudah ada yang mensolatkan, kita tidak usah ikut mensolatkannya. Jadi kita mensolatkan seseorang itu kalau kita yakin dia itu adalah orang yang baik, ya, orang yang tidak melakukan dosa besar. Ya, kalau dosa kecil nggak apa-apa, semua kita rentan dengan dosa. Tidak ada di antara kita yang bersih dari dosa. Tapi yang dimaksud di sini adalah dosa besar. Pencuri adalah bagian daripada dosa besar. Lalu para sahabat mengcross check, ya, berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fafattashna mata'ahu fawajadna khararan, ya. Fawajadna kharazan min kharazil yahuda la yusawi dirhamain. Lalu kami periksa perbekalan sahabat kami ini. Kami periksa perbekalannya, ya, diperiksalah, digeledahlah, ya, tempat menyimpan hartanya itu oleh sahabat yang lain. Apa yang terjadi? Maka kami dapati kain sulaman milik orang Yahudi yang harganya tidak sampai 2 dirham. Ya sih, harganya tidak mahal, tidak sampai 2 dirham, ya, tapi yang namanya mencuri ya tetap mencuri. Ya, mencuri harga sedikit, mencuri harga yang banyak, ya sama-sama mencuri. Ya, Rasulullah tidak ridho. Rasulullah tidak mau mensolatkan jenazahnya. Sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Bisa juga dilihat dalam Ahkamul Janaiz karya Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ini tentang hukum sholat jenazah. Fardu kifayah ini dikecualikan kepada 2 jenazah. Ya, ada 2 jenazah yang gugur kefarduannya, gugur kewajiban mensolatkannya. Jadi kalau tidak wajib gimana? Ya boleh-boleh saja, boleh disolatkan, boleh tidak. Terhadap 2 jenazah ini. Jenazah siapa itu? 1, jenazah anak-anak yang belum baligh. Jenazah anak-anak yang belum baligh maka tidak wajib mensolatkan jenazahnya. Tidak fardu kifayah mensolatkan jenazahnya. Ya mungkin disolatkan boleh, tidak disolatkan tidak apa-apa. Merujuk kepada hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mata Ibrahim ibnun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah meninggal Ibrahim, putra kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kita mengenal putri Rasulullah Fatimah, ya, ini yang kita kenal karena Fatimah sampai berumur dewasa, sampai punya suami, punya anak. Tapi putra beliau rata-rata meninggal di waktu kecil, termasuk Ibrahim, ya, radhiyallahu an, meninggal ketika kecil. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mata Ibrahim ibnun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah meninggal Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
wa huwa banu 18 syahran. Ketika itu dia berumur 18 bulan. 18 bulan sudah setahun atau belum? Sudah setahun apa belum? Sudah setahun setengah, ya, setahun setengah umurnya, ya, Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mensalatkan jenazahnya Ibrahim alaihi salam. Padahal anak kandungnya sendiri. Apakah sebabnya kenapa beliau tidak mensolatkan? Apakah Ibrahim juga mencuri? Tidak. Ibrahim masih kecil, setahun setengah. Penyebabnya adalah karena tidak wajib mensolatkan jenazah anak-anak yang belum baligh. Kalau disolatkan juga gimana? Ya boleh. Ya. Dan ini tidak termasuk bid'ah. Ya, mensolatkan jenazah anak-anak, ya, boleh juga disolatkan. Ini tidak termasuk jenazah, tidak termasuk perbuatan yang bid'ah. Kenapa? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kali yang lain mensolatkan jenazah anak-anak. Kembali hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, qalat, beliau berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyyi min sibyanil ansari fasalla alaihi. Telah didatangkan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang anak kecil dari kaum Ansar yang meninggal. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mensolatkannya. Beliau mensolatkannya. Sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Muslim. Nah, jadi kenapa Rasulullah mensolatkan? Pertama, untuk menunjukkan bolehnya mensolatkan jenazah anak-anak. Yang kedua, ya, untuk menjaga jangan sampai orang tua anak-anak ini kecewa, anaknya tidak disolatkan. Ya, maka Rasulullah tetap mensolatkan jenazah tersebut. Ini yang pertama. Ya, gugur kewajiban mensolatkan jenazah adalah ketika jenazahnya belum baligh. Jenazah anak-anak belum usia baligh. Usia baligh berapa? Ya, ketika sudah mulai tumbuh bulu, sudah mulai berubah suara kalau laki-laki. Kalau wanita, kalau sudah datang haid, nah itu udah baligh namanya. Wanita belum haid, laki-laki belum berubah suaranya, belum tumbuh bulu-bulu ya daripada rambut, ya, maka itu belum baligh namanya. Yang pertama. Yang kedua, gugur kewajiban mensolatkan jenazah kalau jenazahnya itu adalah sebagai syahid. Jenazahnya gugur sebagai syahid, meninggal ketika perang, ya, ketebas batang lehernya, menggelinding, innalillah wa inna ilaihi rajiun, atau ketusuk panah, ya, syahid. Nah, kalau syahid gugur kewajiban mensolatkan jenazahnya. Aina dalil? Mana dalilnya? Dalilnya hadis dari Anas radhiyallahu an. Hadis dari Anas radhiyallahu an. Anna syuhada'i Uhudin lam yughassalu wa dufinu bidimaihim wa lam yusalli alaihim. Diceritakan oleh Anas radhiyallahu an bahwa para syuhada Uhud yang gugur di peperangan Uhud tidak dimandikan, ya,
Para jenazah yang gugur di peperangan Uhud tidak dimandikan, dikebumikan bersama darahnya, bersama bajunya yang bergelimang darah. Itu yang menjadi kafannya. Jadi tidak dimandikan dan tidak dikafani. Baju yang dia pakai itulah yang menjadi kafannya, maka itu nanti akan menjadi saksi. Selanjutnya, walam yusalli alaihim, dan mereka tidak pula disolati, tidak pula disolati, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini hasan sahih, ya, diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Aunul Mabud secara ringkas dan juga oleh At-Tirmidzi secara panjang dan lebar. Nah, ini dalil bahwa syuhada yang gugur di peperangan tidak wajib disolatkan jenazahnya. Namun kalau ada yang mensolatkan tidak mengapa. Sama dengan anak kecil tadi, disolatkan boleh, nggak disolatkan nggak apa-apa. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika peperangan Uhud itu tidak semuanya yang tidak disolatkan, sebagian disolatkan. Di antaranya paman beliau Hamzah. Paman beliau juga gugur di peperangan Uhud, tapi jenazahnya disolatkan. Kita ulang. Yang kedua, yang gugur kewajiban mensolatkan jenazah adalah ketika jenazahnya meninggal dalam peperangan, jenazah syuhada. Dalilnya hadis dari Anas diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi. Namun kalau ada yang mensolatkan boleh, karena Nabi mensolatkan orang-orang yang gugur di peperangan Uhud, sebahagian antara lain paman beliau Hamzah, beliau mensolatkannya. Ini merujuk kepada hadis dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, kata Abdullah bin Zubair, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Uhudin bi Hamzata fasubbiya bi burdatin thumma shalla alaihi fakabbara tis'a takbiratin thumma utiya bil qatla yusaffuna wa yusalli alaihim wa alaihi ma'ahum. Kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat mengurusi jenazah Hamzah. Siapa Hamzah? Paman beliau, ya. Hamzah adalah paman beliau. Kapan itu? Pada perang Uhud. Lalu jenazah Hamzah dikafani dengan kain kafan bergaris dari Yaman. Kemudian beliau mensolatinya dengan takbir 9 kali. Masya Allah, bukan hanya 4 kali takbirnya, 9 kali. Nah, jadi nanti kita akan bahas nanti bagaimana tata cara sholat jenazah itu. Takbirnya itu bermacam-macam, ya. Boleh 4 kali, ya, boleh 9 kali, minimal 4 kali itu, ya, lebih boleh. Ya, nanti akan sampai pembahasan kita ke situ. Kemudian didatangkan lagi banyak mayat kepada beliau. Datang lagi jenazah yang gugur di peperangan Uhud itu. Lalu diletakkan dalam satu shaf, lalu beliau mensolati mereka dan juga Hamzah. Ya, dan juga Hamzah bersama mereka. Sanadnya hasan. Ya, sanad hadis ini hasan. Semua rawi-rawinya terpercaya. Selanjutnya, lebih diutamakan kalau yang mensolatkan jenazah itu banyak orang. Ya, tadi di awal kita sampaikan
Hukumnya fardu kifayah, satu orang saja mensolatkan jenazah sudah cukup. Tapi akan lebih banyak kalau lebih banyak pula yang mensolatkan. Ya, lebih banyak mensolatkan lebih baik. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kullahum yashfa'una lahu illa syafa'ahu fih." Tidaklah seorang meninggal dunia kemudian disolati oleh 100 orang muslim yang semuanya memberikan syafaat kepadanya. Memberikan syafaat maksudnya mendoakan, ya, mendoakan. Melainkan pasti dengan izin Allah mereka bisa memberikan syafaat kepadanya. Artinya apa? Doanya diijabah oleh Allah. Doa orang yang 100 orang tadi yang mendoakan si jenazah tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Muslim, At-Tirmidzi dan lainnya. Nah, ini kita terinspirasi, ya. Makanya kita, ya, khususnya yang di Parung Panjang ini hendaknya solid, bila perlu dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apa bunyinya? Siapa saja di antara anggota kita yang meninggal, keluarga anggota kita yang meninggal, ya, sepanjang bisa dijangkau, maka diharapkan semua kita tanpa kecuali ikut mensolatkannya. Wah, ini cakap nih, ya, ini cakap nih. Anggota kita berapa, Pak Nisman? Ya, 80-an. 80-an dengan keluarganya mungkin sampai 100, ya. Itu 80-an kakak mungkin, ya. 80 kakak, tentu ada suami istri, ya, ada anak. Jadi tolong buat kesepakatan, ya. Buat kesepakatan bersama, siapapun yang di antara kita ini yang meninggal duluan atau familinya yang meninggal, maka kita semua anggota ikut sama-sama mensolatkan. Bila perlu jenazahnya dibawa ke Imam Syafi'i, kita sholat bareng-bareng di sini. Nah, sampai 100 orang apa kata Nabi? Maka 100 orang itu ketika memberikan syafaat, ketika mendoakan, maka doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk investasi akhirat. Nah, mulailah buat kesempatan dari sekarang. Kita nggak tahu entah siapa yang akan dulu meninggal nanti di antara anggota kita ini. Ya, ini cuman anjuran, ya. Ini cuman saran belaka. Nah, jadi makin banyak orang yang mensolati jenazah, semakin afdal bagi sang mayit dan lebih bermanfaat. Nah, tapi kecuali itu tadi, kalau mereka itu korupsi, mereka itu pencuri, pelaku dosa besar, ya udah nggak usah, ya, kesepakatan kita gugur, ya, kita nggak usah ikut mensolatkan, cukup beberapa orang saja. Nah, ini untuk pelajaran supaya menimbulkan efek jerah, supaya semua anggota kita ini menjaga diri kita daripada al-kabair, daripada dosa-dosa besar, apalagi dari syirik. Hadis yang kedua tentang keutamaan banyaknya yang mensolatkan jenazah. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fih. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian disolati oleh 40 orang yang tidak musyrik, ya, dengan suatu apapun, melainkan pasti Allah memperbolehkan mereka memberikan syafaat kepadanya. Sahih
Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan lainnya. Jadi di hadis pertama 100 orang. Di hadis 100 orang muslim. Di hadis kedua 40 orang muslim tapi tidak musyrik. Ya, dia tidak melakukan kesyirikan. Baik syirik kecil apalagi syirik besar. Ketika jamaahnya tidak banyak, ya, ketika orang mensolatkan jenazah itu tidak banyak, tidak sampai 40 orang, apalagi 100 orang, ya, hanya mungkin 10 orang saja, ya alhamdulillah. Nah, ketika jumlahnya sedikit itu, jangan dibuat satu shaf sejajar, tapi buatlah 3 shaf. Buatlah 3 shaf, ya. Atau umpamanya yang sholat jenazah cuman 6 orang saja, 6 orang saja. Yang satu jadi imam di depan, 2 orang di shaf pertama, 2 orang di shaf kedua, 1 orang di shaf ketiga. Nah, begitu. Jadi usahakan 3 shaf. Usahakan 3 shaf. Hadis dari Marsad Al-Yazani dari Malik bin Hubairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Setiap orang yang wafat, ya tentu orang muslim, enggak termasuk orang kafir, lalu disolati oleh 3 shaf dari kalangan orang-orang muslim, pasti diampuni dosa-dosanya, kata Nabi. Ada yang wafat, ya, lalu ada 3 shaf yang mensolatkannya. Terlepas shafnya itu panjang ataukah pendek, ya, ada shaf 1 orang, ada shaf 2 orang, ya udah shaf namanya, ya, sampai 3 shaf yang mensolatinya. Maka pasti diampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimina illa aujaba. Qala fakana Malik idza istaqalla ahlal janazah jazaa'ahum thalathata sufufin lil hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang wafat, muslim yang wafat, lalu kemudian disolati oleh 3 shaf dari kalangan muslim juga, pasti diampuni dosa-dosanya. Lalu Marsad yang diterima hadis tadi berkata, adalah Malik apabila orang yang akan sholat jenazah sedikit jumlahnya, lalu dia membagi mereka menjadi 3 shaf berdasarkan hadis ini. Jadi pertama yang menerapkan ini adalah sahabat, ya, ketika itu jumlah yang sholat jenazah tidak banyak, sedikit. Nah, lalu Malik, ya, yang membagi jamaah itu menjadi 3 shaf, walaupun shafnya pendek-pendek gitu. Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sekarang jenazahnya yang banyak, ya. Kalau tadi jenazahnya 1, dianjurkan yang sholat jenazah banyak, minimal 3 shaf. Kalau boleh sampai 40 orang, sampai 100 orang, itu lebih utama. Nah, sekarang bagaimana kalau jenazahnya banyak? Mungkin ketika bencana alam, ya, musibah,
banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, ya, bermacam-macam musibah yang menerpa negeri kita. Banyak korban bergelimpangan, mungkin puluhan orang. Bahkan ketika tsunami di Aceh ratusan orang, ribuan orang meninggal. Disolatkan satu-satu, ini hukum asal. Hukum asal gantian nih, solat sebulan. Datang jenazah lagi, solatkan lagi. Datang jenazah lagi, solat lagi. Kalau jenazahnya serempak datang banyak, apakah disolatkan satu-satu juga? Ya, hukum asal begitu. Tapi boleh disolatkan sekalian, satu kali solat saja. Jadi kalau tadi jamaah yang mensolatkan berjamaah bersama-sama, sekarang jenazahnya berjamaah. Jenazahnya berjamaah, banyak jenazah lalu disolatkan oleh orang sekali solat saja. Tidak usah menghitung berapa jenazahnya, sekian pula kali pula solat, tidak harus begitu. Gitu ya. Bila ternyata jenazahnya banyak dan bercampur antara jenazah laki dan perempuan, lalu disolati satu persatu, maka inilah hukum yang asalnya. Namun jika disolati sekaligus, hukumnya boleh, walaupun jenazahnya bercampur pria dan wanita, laki dan perempuan. Tapi posisinya harus diatur. Jenazah pria disusun mendekati imam, jenazah wanita disusun mendekati kiblat, ya, jauh dari imam, ya. Nah, itu susunnya begitu. Berdasarkan riwayat dari Nafi' bin Umar radhiyallahu an, dari Nafi' dari Umar radhiyallahu an, ya, dari Ibnu Umar. Jadi Nafi' menerima dari Abdullah Ibnu Umar bahwa dia pernah mensolati 9 jenazah, ya. Annahu shalla ala 9 janaiza jami'an. Dia pernah mensolati jenazah 9 jenazah, ya, 9 jenazah sekaligus. Bagaimana caranya? Faja'alar rijala yalunal imama wan nisaa yalinal qiblata fasaffahunna saffan wahidan wa wudi'at janazatu Ummul Kulthum binti Ali imraati Umar ibn Khattab radhiyallahu an wa ibnilaha yuqalu lahu Zaid wadi'a jami'an wal imamu yawma idzin Sa'id bin As wa fin nasi Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa Abu Sa'id wa Abu Qatadah fawudi'al ghulamu mimma yalil imama faqala rajulun fa ankartu dzalika fanazartu ila Ibnu Abbas wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa Abi Qatadah faqultu ma hadza qalu hiya sunnah. Nah, jadi diceritakan oleh Nafi', ya, bahwa ia pernah mensolati 9 jenazah sekaligus dengan menempatkan posisi jenazah laki-laki dekat arah imam dan jenazah perempuan lebih dekat ke arah kiblat, lalu menjajarkan bersaf-saf dan meletakkan jenazah Ummul Kulthum binti Ali istri Umar ibn Khattab radhiyallahu an bersama putranya yang bernama Zaid. Sementara yang menjadi imam pada waktu itu adalah Sa'id bin As. Sedangkan di antara jamaah terdapatlah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abu Qatadah. Nah, ini ulama-ulama besar semua ini. Ulama-ulama kibar di kalangan sahabat. Lalu diletakkanlah jenazah anak-anak lebih dekat ke imam. Tiba-tiba ada seorang yang bertanya, ya, maka aku mengingkari cara solat ini. Ya,
Ada di antara orang banyak itu berkata apa? Aku tidak suka kayak sholat kayak gini. Ya. Karena menurutnya sholat itu tidak sah. Kemudian ku perhatikan, ya, kata Nafi, kata Ibnu Umar, aku perhatikan Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Qatadah. Lalu aku tanya mereka, ya, apa-apaan ini sholat kayak gini? Ya, ditanyakan. Maka mereka semua menjawab, para sahabat-sahabat itu, inilah yang sesuai dengan sunnah. Inilah yang sesuai dengan sunnah, tata cara salat seperti ini. Sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ya, di dalam Ahkamul Janaiz. Ada satu faedah, ya, di samping, ya, faedah cara salat jenazah seperti ini. Ya, dua faedah. Faedah yang pertama, kalau jenazahnya banyak, boleh salat sekaligus. Tidak harus sebanyak jenazah itu pula kali solat, tidak harus. Nah, faedah yang kedua, nah, perhatikan di antara jenazah yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu di dalamnya terdapat Ummul Kulthum. Ya, di dalamnya terdapat siapa? Jenazah Ummul Kulthum. Siapa Ummul Kulthum ini? Adalah cucu Nabi, putri Ali bin Abi Thalib. Ya, Ummul Kulthum ini adalah anak dari Ali bin Abi Thalib, sekaligus istri dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa faedah kita ambil di sini? Ini membantah syubhat yang digembak-gemburkan oleh orang-orang Syiah. Apa kata orang Syiah? Para sahabat Nabi itu banyak yang murtad. Terutama Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Ya. Nah, lalu Ali, ya, itu yang tidak kafir. Kalau memang demikian, berarti Ali tidak akan ridho kepada Umar. Ya, kalau memang kafir, kalau memang murtad. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Di samping mereka ini sahabat yang sangat akrab, malah putri Ali, Ummul Kulthum, dinikahi oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kalau memang Umar itu kafir, tentu Ali tidak akan mau menikahkan putrinya dengan Umar. Sekarang gunakan logika kita, gunakan akal sehat kita. Ya, saya ulang. Tuduhan orang Syiah, Umar itu kafir, murtad, sehingga Ali yang muslim tidak suka kepada Umar, melaknat Umar. Tapi kenyataan, putri Ali dinikahkan dengan Umar. Umar berhasil mempersunting putri Ali. Siapa namanya? Ummul Kulthum. Kalau memang Umar kafir, kalau memang Umar murtad, tentu Ali tidak akan sebodoh itu, tidak akan mau menikahkan putrinya Ummul Kulthum dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini penting kita pegang. Kenapa? Karena pada hari ini Syiah sudah semakin merajalela di tanah tercinta ini. Ini hadis ini pegangan kita, bahwa tidak benar Umar itu kafir. Sekarang tempat melaksanakan sholat jenazah. Ya, kita mensolatkan jenazah itu di mana? Nah, ini lagi. Sholat jenazah pada dasarnya boleh dilaksanakan di dalam masjid. Ya, boleh dilaksanakan di dalam masjid. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau bertutur, lamma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamurru bi janazatihi fil masjidi
fayusallina alaihi fafa'alu fawuqifa bihi ala hujarihinna yusallina alaihi ukhrija bihi min babil janaiz alladhi kana ilal maqa'idi fabalaghahunna anna an-nasa 'abu dzalika wa qalu ma kanatil janaizu yudkhalu bihal masjida fabalagha dzalika Aisyata faqalat ma asra'an nas ila ay yu'ibu ma la ilma lahum bihi abu alaina ayyumarra bi janazatin fil masjidi wa ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baydha illa fi jawfil masjid. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal, ya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, maka istri-istri Nabi menyuruh agar jenazahnya diletakkan di masjid sehingga mereka dapat ikut mensolatkannya, ya. Berdasarkan kata Nabi tadi, makin banyak mensolatkan jenazah, makin cakap, makin bagus. Maka pengusung jenazah pun kemudian meletakkannya di serambi dan mereka para istri Nabi ikut mensolatinya. Kemudian sampailah informasi kepada mereka, ya, kepada para istri Nabi itu, bahwa banyak orang laki-laki mengecam kejadian tersebut, ya. Banyak sahabat-sahabat yang mengkritik, ya, kejadian itu. Dan mereka berkomentar, sebelumnya tidak pernah jenazah dimasukkan ke dalam masjid, kenapa sekarang jenazah dimasukkan ke dalam masjid? Nah, kira-kira begitulah komentar yang beredar. Sikap mereka itu segera sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ia berkata, betapa tergesa-gesanya mereka mencela suatu perbuatan yang belum mereka ketahui dasarnya. Ya, sangat disayangkan, kata Aisyah, cepatnya mereka terdorong emosi menyalahkan padahal mereka belum tahu. Mereka mencela kami karena kami memasukkan jenazah ke dalam masjid, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati Suhail bin Baydha kecuali di tengah-tengah masjid, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi berdasarkan pengetahuan Aisyah seperti itu, beliau pernah mensolatkan jenazah Suhail bin Baydha. Nah, maka beliau menganjurkan memasukkan jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Muslim dan lainnya. Jadi untuk menampung jamaah supaya banyak yang ikut mensolatkan jenazah, maka boleh jenazah itu dibawa masuk ke dalam masjid. Namun yang lebih afdal, tadi bicara boleh, ya, tadi bicara boleh. Namun yang lebih afdal, salat jenazah dilakukan di luar masjid, di tempat yang memang dipersiapkan untuk mengerjakan salat jenazah, ya, di halaman masjid. Nah, itu lebih utama lagi, ya. Kenapa? Halaman masjid itu lebih luas, lebih banyak menampung jamaah. Sebagaimana sudah dimaklumi bahwa pada masa Nabi SAW pada umumnya solat jenazah dilakukan di luar masjid, ya, sama dengan solat Id, sama dengan solat Id, ya. Kalau dalam bahasa Nabi itu fil musalla, di musalla, ya. Pengertian musalla beda dengan pengertian musalla kita. Kalau kita musalla kan di tempat solat yang tidak ada solat Jumat, itu musalla. Tapi yang dimaksud musalla di sini adalah di tanah lapang, ya, di ruang bebas, ya, bisa di halaman masjid. Hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu annal yahuda ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin minhum
wa imra'atin zanaya fa amara bihima farujima qariban min maudhi'il janaizi indal masjid. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an bahwa ada sekelompok Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 2 orang dari kalangan mereka yang berzina. Yang satu laki dan satu lagi perempuan. Kemudian beliau memerintahkan agar keduanya dirajam, dilempari dengan batu di dekat masjid. Di dekat masjid. Nah, jadi itu membolehkan bahwa jenazah itu boleh di dalam masjid dan boleh di luar masjid. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'an Najashi fil yaumil ladzi mata fihi kharaja ilal musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an." Kata Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada para sahabat berita tentang kematian Raja Najasyi, ya, dari Habasyah. Ketika hari wafatnya, lalu beliau keluar ke tempat sholat yang bisa dipakai untuk sholat jenazah. Kemudian beliau mengatur shaf, ya, lantas bertakbir 4 kali. Ini sholat dilakukan secara gaib, ya, karena Raja Najasyi itu jauh di Habasyah, ya. Jadi ceritanya Raja Najasyi ini di tengah-tengah komunitas bangsa yang beragama Nasara, Salibis. Nah, rajanya ini bersyahadat dengan diam-diam. Diam-diam masuk Islam, tidak diketahui oleh rakyatnya. Nah, maka ketika meninggal, ya, Raja Najasyi ini tidak diselenggarakan secara Islam. Ya, tentu tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan. Begitu sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberitahukan kepada sahabatnya tentang kematian Raja Najasyi. Maka kemudian beliau mengatur shaf di luar masjid. Maka sahabat pun ikut mensolatkan jenazah Raja Najasyi secara gaib. Satu hal perlu diperhatikan, tidak boleh sholat jenazah di tengah-tengah kuburan. Ya, tidak boleh sholat jenazah di tengah-tengah kuburan. Dalilnya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalliya 'alal janaizi bainal kubur. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang umatnya salat jenazah di antara kuburan. Sanadnya hasan, ya. Syekh Albani berkata diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan At-Tayalisi. Bagaimana dengan Rasul pernah menguburkan, ada seorang wanita yang biasa menyapu masjid. Ketika beliau tidak tahu dengan kematiannya, ketika jenazahnya sudah dikubur, lalu beliau menyusul mensolatkan belakang di kubur. Nah, itu beliau mensolatkannya di atas kuburnya wanita yang meninggal itu, bukan di antara kuburan. Nah, ini kita ambil lagi satu faidah, solat jenazah saja tidak boleh di tengah-tengah kuburan, apalagi solat 5 waktu, solat yang wajib. Nah, makanya para ulama kita memfatwakan tidak boleh sholat di masjid yang masjid itu campur baur dengan kuburan. Itu namanya sholat di tengah-tengah kuburan, ya, tidak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim